Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di episode baru bersama saya Rasti Widya Indriani dari kelas 10 PPLG yang akan membawa kalian menjelajahi serunya belajar matematika. Ada seseorang yang mengatakan satu-satunya cara untuk belajar matematika adalah dengan mengerjakan matematika. Jadi, yuk kita mulai petualangan hari ini. Jadi, kita akan belajar tentang operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bentuk akar. Kelas 10. Adapun konsep yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama pengertian atau definisi bentuk akar, kedua penjumlahan, ketiga pengurangan, dan keempat perkalian, dan yang terakhir adalah contoh-contoh soal. Oke, pertama kita akan membahas tentang pengertian bentuk akar. Bentuk akar adalah suatu bilangan irasional hasil pengakaran bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang biasanya dibandingkan dengan bilangan yang lain dan biasanya berupa bilangan bulat. Contohnya 2, 4, 16. Sementara itu, bilangan irasional adalah bilangan yang tidak berupa bilangan bulat dan tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan. Contohnya 1,41, 2,17. Setelah itu, kita akan lanjut ke operasi bentuk akar penjumlahan. Apa sih penjumlahan operasi dalam bentuk akar? Penjumlahan dalam bentuk akar bisa dilakukan ketika angka yang berada di dalam tanda akar nilainya sama, seperti P akar X plus Q akar X sama dengan P plus Q akar X. Contohnya nomor 1, akar 2 tambah akar 2. Nomor 2, 2 akar 5 tambah 3 akar 5. Oke, kita akan bahas nomor 1. Nah, jika depan angka akarnya tidak ada, itu artinya kita tulis angka 1. Jadi, 1 plus 1 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Untuk nomor 2, kita tinggal jumlahkan 2 plus 3 akar 5 sama dengan 5 akar 5. Nah, dalam penjumlahan bentuk akar tidak bisa dilakukan bila bentuk akar dan bilangan bulat biasa, misalnya akar 2 plus 2, dan antara bentuk akar yang tidak sama bilangan pokoknya, misalnya akar 2 plus akar 3. Nah, apakah teman-teman sudah paham? Jika sudah paham, kita akan lanjut ke operasi pengurangan bentuk akar. Jadi, apa sih operasi pengurangan dalam bentuk akar? Nah, konsepnya pengurangan sama seperti penjumlahan, yaitu hanya bisa dilakukan pada dua bentuk akar atau lebih yang bilangan pokoknya sama, seperti Pi akar X dikurangi Q akar X sama dengan Pi kurang Q akar X. Untuk contohnya 1, 2 akar 2 dikurangi akar 2. Nomor 2, 2 akar 5 dikurangi 3 akar 5. Nah, penjelasannya nomor 1. Kita tinggal kurangkan 2 kurangi 1 akar 2 sama dengan 1 akar 2 atau akar 2. Dan untuk nomor 2, kita juga kurangkan saja 2 kurangi 3 akar 5 sama dengan 2 kurangi 3 minus 1 akar 5 atau akar 5. Selanjutnya, kita akan membahas operasi perkalian bentuk akar. Konsep perkalian berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Hal itu karena perkalian bisa dilakukan antara bentuk akar dan bilangan non-akar, baik pecahan maupun bilangan bulat. Bentuk perkaliannya seperti P akar X kali Q sama dengan kita kalikan Pi dengan Q akar X.
kedua pi akar X kali hi akar Y sama dengan kita kalikan pi dengan hi akar X kali Y. Untuk contohnya nomor 1, 4 akar 7 dikali 2. Untuk nomor 2, akar 3 kali 2 akar 11. Kita bahas nomor 1. Kita kalikan 4 kali 2 akar 7 sama dengan 8 akar 7. Nah, untuk nomor 2, karena akar 3 di depannya tidak ada angka, kita tulis angka 1 kali 2. Kita kalikan akar 3 kali 11 sama dengan 2 akar 33. Nah, teman-teman, kita kan sudah paham tentang operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bentuk akar. Kita akan lanjut ke contoh-contoh soal. Nah, di sini kita diberikan contoh soal untuk menyederhanakan 2 akar 48 tambah akar 75 dikurangi 2 akar 243 ditambah 3 akar 147. Nah, untuk mengerjakan soal di atas, karena akarnya besar, kita masih bisa mengakarkannya lagi dengan membuat perkalian 2 angka yang satu angkanya bisa diakarkan lagi. Nah, untuk itu kita perlu mengingat akar-akar yang berada di catatan sebelah kanan untuk memudahkan menyelesaikan soal di atas. Oke, kita bahas. Pertama kita tulis 2 akar dari 48 yaitu 16 kali 3 tambah akar dari 75 yaitu 25 kali 3 dikurangi 2 akar 243 yaitu 8 akar 81 kali 3 ditambah 3 akar dari 147 yaitu akar 49 kali 3. Kemudian kita keluarkan akarnya yaitu 2 kali akar 16 yaitu 4 dan akar 3 tidak dapat diakarkan lagi jadi tetap akar 3 ditambah akar 25 yaitu 5 akar 3 dikurangi 2 dikali akar 81 yaitu 9 akar 3 ditambah 3 dikali akar 49 yaitu 7 akar 3. Kita jumlahkan 2 kali 4 sama dengan 8 akar 3 ditambah 5 akar 3 dikurangi 2 kali 9 sama dengan 18 akar 3 ditambah 3 kali 7 sama dengan 21 akar 3. Nah, karena semuanya akar 3, kita bisa jumlahkan yaitu 16 akar 3. Lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu untuk menyederhanakan 4 akar 3 tambah 3 akar 2 dikali 2 akar 2 dikurangi 5 akar 3. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus mengingat bahwa A plus B kali C plus D sama dengan A kali C plus B kali C plus A kali D plus B kali D. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut. Jadi, kita harus mengalihkan 4 akar 3 dikali 2 akar 2 ditambah 3 akar 2 dikali 2 akar 2 lalu dikurangin 4 akar 3 dikali 5 akar 3 dikurangi 3 akar 2 dikali 5 akar 3. Setelah itu kita operasikan, yaitu 4 kali 2 8 akar 3 kali 2 sama dengan 6 plus 3 kali 2 6 akar
2 kali 2 4 dikurangi 4 kali 5 20 akar 3 kali 3 9 dikurangi 3 kali 5 15 akar 2 kali 3 6. Nah, di sini kita lihat ternyata ada yang memiliki akarnya sama. Kita operasikan dulu, yaitu 8 akar 6 minus 15 akar 6 menghasilkan minus 7 akar 6 plus 6 dikali akar 4 yaitu 2 sama dengan 12 dikurangin 20 akar 9 yaitu 3, jadi 20 kali 3 sama dengan 60. Kemudian kita operasikan sama dengan minus 7 akar 6 ditambah 12 kurangi 60 sama dengan minus 48. Jadi hasilnya adalah minus 7 akar 6 dikurangi 48. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal ketiga, yaitu kita disuruh untuk menyederhanakan 2 akar 3 dikali 3 akar 8 tambah 5 akar 12. Kita akan mengalikannya seperti pada yang ditampilkan. Jadi kita akan mengalihkan 2 kali 3 akar 3 kali 8 ditambah 2 kali 5 akar 3 kali 12 sama dengan 2 kali 3 6 akar 3 kali 8 sama dengan 24 ditambah 2 kali 5 sama dengan 10 akar 3 kali 12 sama dengan 36. Nah, kita tarik akar 24, yaitu 6 akar 4 kali 6 ditambah 10 akar 36 yaitu 6, artinya 10 kali 6 sama dengan 6 akarnya kita tarik lagi akar 4 yaitu 2, artinya 6 kali 2 akar 6 plus 10 kali 6 sama dengan 60. Kemudian kita jumlahkan 6 kali 2 sama dengan 12 akar 6 plus 60. Jadi hasilnya adalah 12 akar 6 plus 60. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai operasi bentuk akar. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila salah kata atau tulisan yang kurang benar. Ingat bahwa semua orang itu jenius. Perubahan tidak akan datang jika kita menunggu orang lain. Kita adalah perubahan yang kita cari. Terima kasih semua telah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.